Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back teman-teman di CISP Channel Sharing and Learning. Oke, kali ini kita akan lanjut lagi ya dengan bahas soal-soal manajerial P3K 2021 untuk semua guru. Jadi ada beberapa teman-teman nih yang berpendapat kalau nantinya dalam kita belajar soal-soal manajerial, sosiokultur maupun wawancara itu ya santai aja, nggak usah terlalu yang belajar banget gitu ya. Karena nih menurut teman-teman semuanya nanti dapat poin 3 ataupun 4 itu udah aman gitu. Oke, jadi gini ya teman-teman. Yang pertama, nantinya kan teman-teman ketika ada formasi gitu, belum tentu kan nanti sesuai dengan jumlah pelamarnya ya. Bisa jadi formasinya itu lebih sedikit daripada banyaknya nanti yang melamar di instansi tersebut gitu. So, nantinya akan butuh perankingan nih. Jadi, akan lebih baiknya lagi kalau teman-teman bisa manfaatkan waktu yang ada, mumpung masih ada waktu nih, kita benar-benar belajar dan bisa dapat poin yang maksimal, baik itu di manajerial, P3K lagi, sosiokultural, dan juga wawancara. Jadi ketika nanti di ranking, teman-teman dapat poin yang tinggi gitu ya. Jadi semua kompetensi yang akan diujikan itu penting teman-teman. Gak ada yang mungkin harus diprioritaskan atau ada yang kurang. Tapi ya itu disesuaikan lagi dengan strateginya teman-teman. Mungkin memang sudah menguasai nih di tipe analisa seperti ini. Jadi bisa digembleng lagi untuk kompetensi yang lain. Mungkin bisa seperti itu. Oke, yang kedua lagi teman-teman. Kita nantinya nih sebagai calon guru ya, calon ASN guru, kita dituntut untuk terus mengembangkan diri, terus belajar. Jadinya di sini ya kita nggak boleh berhenti belajar teman-teman. Yang harus kita pahami adalah apa yang kita pelajari kali ini, semua yang kita pelajari kali ini tidak serta-merta merupakan satu-satunya tujuan kita adalah untuk dapat NIP P3K 2021. Tapi teman-teman ini lagi. Dalam diri teman-teman itu yakini bahwa apa yang dipelajari kali ini itu nantinya akan bermanfaat untuk teman-teman sendiri dan lebih lagi akan bermanfaat untuk peserta didik nantinya gitu. Yang ketiga, teman-teman harus sukai dulu apa yang teman-teman lakukan sekarang ini ya. Love what we do and do what we love. Jadi ketika kita sudah menyukai apa yang kita lakukan sekarang, semuanya akan jadi fun aja teman-teman, akan jadi menyenangkan dan juga menjadi relax di tengah kesibukan teman-teman yang memang padat gitu. Tahu sendiri memang ya pastinya banyak sekali yang harus dikerjakan gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut nih teman-teman, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe jika yang belum subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Juga nih teman-teman bisa juga follow Instagram aku ya di cispi_47 untuk dapat info-info selanjutnya seputar P3K maupun CPNS 2021. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Let's go. Nah, ketika kita lihat atau kita tahu ya kata-kata kompetensi manajerial, di situ akan muncul pertanyaan. Bagaimana cara menjawab soal model analisa seperti ini nih, teman-teman nih, yang kadang sudah ada jawaban yang tepat, tapi ternyata masih ada jawaban yang lebih tepat lagi, gitu, atau poin yang lebih tinggi lagi. Yang kedua, bagaimana nih patokan kita dalam memilih jawaban atau poin yang paling tinggi dalam mengerjakan soal-soal semacam tes kompetensi manajerial, sosiokultur, maupun wawancara seperti ini. Oke, kali ini kita akan bahas dulu yang manajerial ya teman-teman. Nanti kita akan lanjut lagi dengan kompetensi yang lain. Nah, jadi ada nih banyak teman-teman yang nanya ke aku ya, Kak, aku itu mengerjakan tryout ini model analisa seperti ini, jadi kok kunci jawabannya beda-beda ya dengan model soal yang sama, kok bisa ada yang jawabannya mungkin yang A, ada yang B, ada yang C, dan lain sebagainya gitu. Oke, jadi teman-teman di sini yang harus diketahui adalah jangan teman-teman itu telan bulat-bulat kunci jawaban itu gitu. Di sini teman-teman hubungkan lagi, kaitkan lagi dengan kisi-kisi yang ada. Kisi-kisi yang resmi itu kan udah ada ya kemarin teman-teman. Nah, di situ juga teman-teman harus tahu manajerial, sosiokultural, dan wawancara itu apa. Teman-teman juga harus tahu kenapa kompetensi ini harus ada dan harus banget diujikan di P3K 2021.
gitu. Jadi nih, dengan teman-teman tahu, maka teman-teman nanti bisa kembangkan sendiri, bisa analisa sendiri, dan teman-teman bisa jawab sesuai dengan apa yang dimau oleh si pembuat soalnya. Nah, teman-teman juga harus paham di sini bahwa nantinya sebagai ASN, teman-teman merupakan representasi dari pemerintah. Teman-teman ini nantinya jadi abdi negara yang merupakan pelayan dari masyarakat, pelayan publik gitu, yang seperti apa sih yang dimau pemerintah? Nah, itu dulu nih yang teman-teman harus tahu. Oke, jadi apa yang aku bahas kali ini ya merupakan spoiler dari bimbel P3K by Cispi Channel nih, teman-teman yang udah mulai di kelompok 1 kemarin ya, dan akan mulai di hari Senin besok untuk kelompok yang kedua. Dan apa yang akan aku sampaikan kali ini adalah merupakan materi yang disampaikan oleh salah satu mentor kami ya, yang bernama Kak Elida. Kak Elida itu merupakan CPNS di Pemprov Jakarta. Beliau juga merupakan salah satu ini yang mendapatkan nilai terbaik waktu itu di Pemprov DKI Jakarta, dan saat ini masih aktif menjadi tentor di bimbel CPNS untuk tatap muka. Oke, kita kembali lagi ke pokok bahasan ya, tentang manajerial. Nah, teman-teman itu harus tahu dulu ya, ingat. Jadi soal-soal yang kita pelajari kali ini nih teman-teman, bukan soal yang nantinya akan keluar di ujian sesungguhnya. Jadi, soal-soal yang kita pelajari kali ini ya, hanya sebagai latihan. Latihan bagaimana cara menjawab yang baik dan benar. Jadi nih teman-teman sekali lagi jangan berpatokan pada kunci jawaban, ya. Karena kadang itu ketika soal yang hampir sama tapi redaksinya diubah sedikit saja, maka analisa kita akan berbeda gitu. Jadi kalau teman-teman patokannya ke kunci jawabannya aja, teman-teman pemikirannya dengan hafalan seperti itu, maka ketika diubah sedikit redaksinya nanti udah bingung gitu. Ya, jadi kali ini ditekankan juga ya teman-teman bahwa kita pahami dulu materinya. Manajerial, sosiokultur, dan wawancara itu apa? Oke, manajerial ya teman-teman. Apa itu manajerial? Kita harus paham dulu manajerial itu apa, sehingga kita nantinya bisa menjawab soal-soal manajerial. Oke, manajerial itu berkaitan dengan kepemimpinan atau manajemen. Ya, itu dulu. Satu kunci itu dulu. Dari kata itu, kita nanti akan kembangkan lagi, kita analisa lagi sesuai dengan pemahaman kita, teman-teman. Yang penting tidak keluar dari konsep yang dimau di situ, gitu ya. Nah, manajerial itu berkaitan dengan kepemimpinan atau manajemen tadi ya. Bagaimana kita memanage diri kita memanage pekerjaan kita, dan bagaimana kita memanage aktivitas kita. Itu adalah yang terlebih dahulu harus teman-teman pahami di ruang lingkup kita sehari-hari. Oke, itu dari kata manajerial sendiri. Jika manajerial itu dikaitkan ke dalam kompetensi kita sebagai guru, nah berarti manajerial di sini artinya adalah bagaimana cara kita memanajemen diri kita sebagai seorang guru dengan tupoksi yang ada, tugas pokok dan fungsi kita sebagai guru. Teman-teman pastinya sudah paham ya tupoksi kita sebagai guru itu apa saja. Nah, benar sekali, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, membimbing, dan lain sebagainya. Oke, jadi di dalam manajerial itu sendiri, kita juga nantinya dituntut menjadi seorang yang mampu memimpin. Memimpin apa teman-teman? Memimpin siswa kita, terlebih lagi memimpin diri kita sendiri, mengarahkan ke arah yang lebih baik. Jadi, manajerial itu juga merupakan cara kita mengatur sesuatu. Juga merupakan karakteristik dari seorang individu. Oke, dan di sini teman-teman harus mulai asah kemampuan teman-teman dalam menganalisa segala sesuatu hal. Karena memang dalam menjawab soal model analisa seperti ini berbeda ketika kita menjawab soal-soal semacam soal teknis, soal pedagogik gitu ya. Kita membutuhkan membutuhkan kemampuan analisa yang baik dan benar gitu. Oke, kita langsung saja masuk ke soal yang pertama. Oke, soal nomor 1. Pada lembar jawaban ujian, salah satu siswa diberi tulisan yang mencerminkan
A sesuai agamanya yang berbeda dengan keyakinan Anda. Tanggapan Anda sebagai guru adalah A. Menyampaikan secara tidak langsung di depan kelas bahwa berdoa dengan Tuhan tidak perlu dituliskan pada lembar jawaban, cukup melalui hati atau lisan. B. Menghargai yang dilakukan siswa tersebut karena merupakan haknya sebagai umat beragama seraya mengamininya. C. Membiarkan siswa tersebut meski tidak terlalu nyaman dengan tulisannya karena kalau menegur berisiko dianggap tidak toleran. D. Menghargai yang dilakukan siswa tersebut karena siswa maupun guru lain juga melakukan hal yang sama. Oke teman-teman, jadi pertama sebelum teman-teman menjawab soal seperti ini, teman-teman harus kaitkan dulu dengan kisi-kisinya. Ya, kemarin kan sudah ada kisi-kisinya resmi. Jadi soal ini masuk ke kisi-kisi yang mana? Ya, masuk ke kisi-kisi integritas kita sebagai guru. Lalu komunikasi, betul sekali komunikasi kita dengan peserta didik kita, dan juga apalagi teman-teman, ya pengambilan keputusan, bagaimana kita mengambil keputusan terhadap situasi tersebut. Oke, selain itu ini aku sesuaikan juga opsinya dengan yang ada di kisi-kisi ya, karena untuk manajerial memang di situ ada ada rentang poinnya sampai 4 gitu. Jadi makanya di sini aku buatnya sampai D, A, B, C, D gitu. Jadi ketika teman-teman tidak menjawab maka akan dapat poin 0, dan ketika menjawab paling tidak dapat poin 1 ya, ada rentang poinnya 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Oke, jadi di sini teman-teman kita langsung saja ya pilih mana yang poinnya paling sedikit. Jadi di sini yang poinnya 1 adalah opsi yang C, teman-teman. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata membiarkan ya. Nah, kata-kata membiarkan itu kan adalah perbuatan yang tidak tepat, teman-teman, dan benar-benar sebagai guru harus kita hindari. Karena jadi terkesannya itu kita tidak punya kepedulian terhadap siswa. Gitu. Oke, lalu yang mendapat poin yang kedua adalah yang D di sini. Ya, walaupun sudah ada kata-kata menghargai di sini ya, ini udah lebih bagus daripada opsi yang C di situ. Nah, menghargai di sini kan sudah baik ya, teman-teman, tapi kurang tepat karena di sini menghargainya hanya ikut-ikutan saja, teman-teman, di belakang sini kan. Kalau tidak menegur, beresiko dianggap tidak toleran gitu. Jadi hanya terlihat ikut-ikutan saja, seperti tidak punya prinsip atau pendirian yang bagus gitu. Jadi teman-teman sebenarnya di sini ini ya ada kata-kata doa sesuai agama yang berbeda keyakinan dengan kita. Nah, berbeda keyakinan di sini tuh hanya sebagai distraktor saja ya teman-teman. Ini hanya sebagai apa ya, untuk membuat kita bingung gitu, sebagai pengecoh saja gitu. Intinya kan di situ ketika peserta didik kita mengerjakan lembar ujian, memang kan tidak ada kolom untuk mengisi doa di situ, teman-teman, ya kan? Nah, jadi memang tidak perlu doa itu ditulis di situ gitu. Jadi di sini berbeda keyakinan di sini hanya sebagai distraktor saja, itu tidak berpengaruh terhadap analisa kita nanti gitu. Karena memang kan kita di Indonesia ini punya beberapa agama yang diakui dan memang kita itu Bhinneka Tunggal Ika dan seyogyanya kita memang harus saling menghargai gitu, dan itulah yang mempererat persatuan dan kesatuan kita gitu. Jadi ini tidak perlu dipusingkan ya. Oke, kita di sini masih ada opsi A dan juga B. Nah, mana yang lebih tepat daripada yang lain gitu, teman-teman. Nah, di sini yang lebih tepat untuk poin tertinggi adalah yang A. Jadi yang A di sini dapat poin 4. Gitu. Lalu yang B dapat poin 3. Kenapa seperti itu, teman-teman? Karena jadi poin yang B di sini menghargai. Itu memang merupakan tindakan yang tepat dan harus dilakukan. Itu udah bagus banget ya, sama-sama menghargai seperti opsi yang D tadi. Gitu. Dan juga tadi ada kata-kata mengamini doa, itu juga tindakan yang baik gitu. Tapi memang masih belum begitu tepat
di kasus ini. Nah, yang opsi A itu adalah yang paling tepat, teman-teman. Jadi, memang dalam lembar kolom ujian kan tidak disediakan kolom untuk berdoa, melainkan berdoa itu kan dilakukan pada saat sebelum ujian dimulai. Nah, karena itu kita sebagai guru nih mengingatkan secara tidak langsung dengan bahasa yang sopan dan juga santun agar anak tidak tersinggung namun tetap dipahami. Itu adalah cara yang paling tepat. Jadi jawaban yang paling tepat atau poin yang paling tinggi untuk soal nomor 1 adalah yang A. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, soal nomor 2. Suatu sekolah memiliki beberapa peserta didik yang memiliki bakat olahraga basket, tetapi di sekolah belum punya fasilitas lapangan olahraga untuk pengembangan bakatnya. Nah, sebagai guru, apa yang akan Anda lakukan? Oke, silakan teman-teman untuk baca dulu opsinya. Silakan untuk dibaca. Oke, sudah ya. Setelah teman-teman baca, sekarang saatnya untuk kita kaitkan dengan kisi-kisi manajerial itu sendiri. Nah, ini masuknya ke kisi-kisi yang mana? Ya, tepat sekali, komunikasi. Jadi nanti bagaimana kita berkomunikasi ya. Setelah itu, pengambilan keputusan. Jadi di sini kan ada permasalahan bagaimana nanti pengambilan keputusan yang paling tepat gitu. Solusi dari permasalahan itu sendiri. Lalu ada lagi kisi-kisinya kita kaitkan dengan mengelola perubahan. Oke, sekarang kita analisa dari opsi A sampai ke D, itu teman-teman. Kita beri rentang poinnya ya, mana yang lebih tinggi dan mana yang nilainya itu kurang daripada yang lain. Oke, jadi yang pertama, yang mendapatkan poin 1 itu adalah yang opsi D di sini. Nah, D adalah meminta kepada komite sekolah agar dapat mendukung pemberian dana untuk sewa lapangan yang nantinya dapat digunakan oleh peserta didik. Nah, di sini teman-teman sebenarnya ini kurang tepat ya, karena seyogyanya ini melanggar juga kode etik sekolah, karena sekolah memang tidak boleh membebankan kepada siswa gitu teman-teman. Jadi ini dapat poin 1. Lalu poin kedua adalah opsi yang B di sini. Jadi mencarikan informasi tempat yang dapat digunakan untuk latihan olahraga para peserta didik dengan biaya yang terjangkau. Oke, jadi teman-teman ini lebih bagus ya daripada opsi yang D tadi. Tapi memang ini masih belum solutif gitu, belum memberikan solusi yang nyata seperti apa. Nah, di sini kita menyisakan opsi yang A dan juga yang C. Dari A dan C ini, manakah yang lebih tepat daripada opsi yang lain? Nah, yang lebih tepat di sini adalah yang A ya, teman-teman. Jadi yang A di sini dapat poin 4. Nah, kenapa poin tertingginya yang A? Karena jadi di sini kan mengajukan usulan ke sekolah agar menganggarkan dana untuk sewa lapangan. Oke, jadi yang pertama, memang segala kebutuhan yang bersangkutan dengan sekolah itu harus diselesaikan dari pihak sekolah terlebih dahulu. Nah, di sini dengan kita mengajukan usulan ke sekolah, berarti kita juga sudah berkomunikasi langsung ya. Kita menunjukkan solusi dari kita, bagaimana supaya fasilitasnya itu terpenuhi gitu. Nah, jadi memang kita usahakan dari pihak sekolah dulu selagi masih mampu gitu untuk memberikan solusi. Nah, dan juga teman-teman di sini sewa lapangan. Ini lebih ke jangka apa ya, walaupun itu mungkin nggak bisa jangka panjang, tapi kan bisa langsung kita kerjakan sekarang ini juga, langsung solutif gitu, langsung bisa memberikan solusi teman-teman, tidak terlalu jauh nanti, karena ini kan memang butuhnya cepat ya, karena di sini peserta didiknya punya bakat, tapi sekolah tidak ada fasilitas. Nah, mana di situ yang bisa memberikan solusi yang paling efektif dan juga efisien gitu. Untuk opsi yang C di sini, mengusulkan diadakan kegiatan ekstrakurikuler olahraga basket dan mendorong peserta didik untuk mengikuti lomba yang berkaitan dengan basket.
Nah, ini juga sebenarnya sudah cara yang tepat ya, teman-teman. Dan ekskul ini juga bisa diadakan di luar sekolah, tapi mungkin belum sesuai dengan apa yang dimau oleh soal. Dan lagi, tadi untuk poin opsi yang B itu teman-teman, mencari informasi tempat, itu bisa dilakukan ketika opsi yang A dan juga yang C itu sudah dilaksanakan. That's why itu urutannya adalah D, B, C, dan juga A. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 3. Sekolah Anda bekerja terletak di daerah terpencil yang memiliki jumlah ruang kelas yang terbatas. Di daerah tersebut, peserta didik yang sekolah jumlahnya sangat banyak, sehingga kekurangan guru. Hal ini membuat beberapa mata pelajaran harus diampu oleh satu guru. Apa yang akan Anda lakukan saat menghadapi hal tersebut? Apa yang akan Anda lakukan ya, teman-teman? Ini bisa dibaca terlebih dahulu. Oke, jadi ini lagi-lagi kita harus memberikan solusi dari permasalahan yang ada di situ. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi ya, kisi-kisinya kita harus bisa untuk memberikan solusi di situ, kita juga berkomunikasi dan juga melakukan perubahan. Oke, silahkan teman-teman untuk dibaca opsinya terlebih dahulu. Oke, manakah di sini poin yang mungkin kurang daripada yang lain ya? Adalah jelas sekali nih, langsung aja kita eliminasi untuk opsi yang C. Di sini ada kata-kata mencari alasan untuk menghindar dari tambahan jam mengajar. Itu benar-benar tidak mencerminkan, tidak merepresentasikan kita sebagai seorang guru gitu ya. Lalu kita lanjut yang kedua, itu adalah yang B, teman-teman. Ini poinnya 2 ya. Jadi, saya berkoordinasi dengan teman sejawat agar bersedia untuk mengajar melebihi jam kerja. Nah, memang nih, berkoordinasi dengan rekan sejawat juga dapat terlaksana jika saling sepaham nih, teman-teman. Namun, jika tidak, maka dapat menimbulkan juga perselisihan. Dan kita juga belum berkoordinasi dengan yang berhak lagi di sini, pemimpin kita sendiri. Jadi kita melakukan suatu hal itu melebihi dari apa yang seharusnya kita lakukan gitu, kewenangan kita gitu ya teman-teman. Oke, di sini menyisakan opsi yang A dan juga yang D. Mana yang paling tepat teman-teman? Ya, yang paling tepat di sini adalah opsi yang A. Jadi yang A poinnya adalah 4, yaitu mengajukan usul kepada kepala sekolah agar ditambah guru baru. Jadi mengusulkan penambahan guru baru itu hal yang tepat ya teman-teman, agar pembelajaran tidak terganggu dan dapat berjalan dengan efisien. Karena ini memang sifatnya juga kebutuhan. Dan dengan kita mengajukan nih kata-kata kita mengajukan, itu juga sudah memberikan solusi ya teman-teman. Usul itu kepada kepala sekolah, orang yang benar-benar berwenang, mempunyai kewenangan dalam hal ini. Gitu. Yang opsi D, itu sebenarnya sudah bagus ya. Saya akan bersedia untuk mengajar melebihi jam kerja dan menggunakan segala kemampuan secara maksimal agar peserta didik tetap mendapatkan pengajaran yang baik. Sebenarnya itu juga sudah bagus sih teman-teman, namun akan sangat menyulitkan bagi guru tersebut gitu dalam membagi waktu dan juga tugasnya kalau semuanya dibebankan gitu. Jadi teman-teman dalam menganalisa itu juga harus dilihat lagi. Jangan jawab yang yang terlalu menurut kita itu terlalu baik gitu. Kita lihat lagi kalau di sini jumlah kelasnya yang terbatas dan hanya kita yang mengajar melebihi jam kerja, itu nantinya pasti akan kerepotan. Jadi jangan sampai tugas kita secara tugas kitanya itu nantinya menjadi terbengkalai gitu teman-teman. Harus disesuaikan baik-baik gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 4.
Ada seorang guru yang mau mengajar dengan gaji yang sangat minim. Guru tersebut juga mau meluangkan waktu yang lebih di luar jam kerja untuk memberikan bimbingan dan juga pengarahan untuk peserta didiknya agar menjadi lebih baik. Nah, menurut Anda nih, prinsip yang telah ditunjukkan oleh guru tersebut adalah, silahkan teman-teman baca dulu opsinya A sampai D. Ya, ini benar sekali ya, berkaitan dengan integritas kita sebagai guru gitu. Nah, guru ini mau mengajar dengan gaji yang minim, juga mau meluangkan banyak waktunya untuk kemajuan peserta didik dan juga sekolahnya. Jadi prinsip guru tersebut apa? Oke. Di sini poin yang kurang tepat adalah yang D, teman-teman. Ini poinnya adalah 1 ya, kualifikasi yang menunjang pekerjaan sebagai guru. Jadi yang dilaksanakan guru itu bukan kualifikasi, teman-teman, karena kualifikasi itu adalah syarat minimal. Jadi bukan ya, teman-teman ya. Lalu yang kedua, poin 2 adalah yang C di sini. Minat untuk melaksanakan tugas sebagai guru. Nah, ini kurang tepat ya, teman-teman, karena yang dilakukan itu lebih dari hanya sekedar minat gitu. Nah, di sini menyisakan opsi A dan juga B. Ada komitmen dan juga kompetensi. Mana yang lebih yang lebih sesuai dengan soal tersebut? Oke, yang lebih tepat adalah yang opsi A. Di sini poinnya 4 ya, teman-teman. Nah, jadi komitmen. Komitmen itu adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ditunjukkan dari perbuatannya yang mau meluangkan waktu yang lebih di luar jam kerja untuk memberikan bimbingan dan juga pengajaran untuk peserta didik agar jadi lebih baik meskipun dengan gaji yang minim. Jadi benar-benar komitmen sebagai guru nih, teman-teman. Tidak memikirkan hal-hal yang lain. Dia mau peserta didiknya itu maju, mau sekolahnya nanti lebih maju lagi gitu, dan itu yang memang harus kita pegang nih, teman-teman. Nanti kalau udah jadi ASN ya, harus jadi ASN yang seperti itu, yang mau selalu berkembang, kreatif, inovatif, seperti apa guru yang dibutuhkan zaman sekarang ini untuk menghadapi peserta didik yang pastinya jauh berbeda dengan peserta didik zaman kita masih kecil dulu kan, teman-teman. Nah, tantangan sekarang ini memang sangat besar ya, bagaimana kita sebagai tonggak untuk memajukan pendidikan di Indonesia yang ya memang sekarang tertinggal ya dari negara-negara yang lain gitu. Oke, untuk poin yang B, kompetensi yang menunjang sebagai guru. Ya, ini sudah tepat sih, teman-teman. Jadi kompetensi yang menunjang sebagai guru karena memang beliau sadar pentingnya memberikan jam pelajaran tambahan bagi siswa yang membutuhkan demi kelancaran pendidikan siswanya dan juga kemajuan sekolah dari guru tersebut. Tapi memang yang lebih tepat daripada sekedar kompetensi yang menunjang sebagai guru itu sendiri adalah yang A tadi, komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan. Oke, next ya. Oke, sekolah akan melaksanakan ISO ya, ISO. Anda adalah guru yang menjadi tim penyusun berkas, padahal jadwal mengajar Anda sudah padat sekali. Yang akan Anda lakukan adalah, silahkan teman-teman untuk dibaca dulu opsinya. Jadi teman-teman boleh nanti untuk langsung, kalau misalkan narasinya panjang, teman-teman baca dulu soalnya. Yang akan dilakukan berarti di sini memerlukan solusi ya, teman-teman. Solusinya kita apa? Berdasarkan permasalahan yang ada di situ. Nah, ini berkaitan dengan kisi-kisi apa, teman-teman? Karena ada solusi ya. Jadi di situ berkaitan dengan pengambilan keputusan. Oke, kita lihat di sini mana yang poinnya paling sedikit. Sebenarnya mudah sih untuk kita tahu mana yang poinnya kurang di sini. Karena ini di sini ada kata-kata mencoba menghindar, teman-teman. Nah, ini udah jelas harus kita eliminasi dan dapat poin 1. Jadi nanti kalau teman-teman
apa ya, ketemu dengan kata-kata yang cenderung ke arah negatif, nah itu jangan dipilih ya. Langsung bisa kita eliminasi gitu. Jadi mencoba menghindar di sini dengan memberikan alasan sudah penuh jadwal mengajar itu menunjukkan perbuatan yang kurang baik dan kurang bertanggung jawab. Oke. Selanjutnya untuk poin yang kedua adalah yang D, teman-teman. Memprioritaskan menyelesaikan akreditasi terlebih dahulu demi kemajuan sekolah tempat saya mengajar. Memang kemajuan sekolah tempat mengajar itu perlu dan harus gitu. Tapi tidak boleh meninggalkan tupoksi utama kita sebagai seorang pendidik. Jadi kita tidak boleh prioritaskan dulu yang lain. Kita kan tugas utamanya pertama itu mengajar, teman-teman. Yaitu yang harus kita pegang dulu, mengajar terlebih dahulu. Selain itu nanti adalah tambahan. Jadi kita harus maksimalkan dulu di situ, teman-teman. Oke, jadi ini menyisakan yang A dan juga yang C. Mana sih yang lebih tepat dari poin-poin yang ada di A atau yang C? Oke, jadi yang paling tepat di sini adalah yang C, teman-teman. Dapat poin 4. Membagi waktu untuk tetap dapat mengajar dan melaksanakan tugas sebagai tim penyusun berkas. Jadi dengan jadwal kita yang padat, kita tetap bisa prioritaskan untuk mengajar dengan baik, dan kita masih bisa membagi waktu. Dengan kita pintar membagi waktu agar seluruh tugas dapat dikerjakan, jadi semuanya nanti bisa berjalan dengan efektif, efisien, dan kita juga jadi multi talent, teman-teman. Nah, untuk yang A sendiri sebenarnya ini bagus ya, teman-teman. Karena memang kita itu sebagai guru dan tupoksi utama kita adalah mengajar, maka sudah sebaiknya kita prioritaskan tugas kita mengajar dulu. Kita prioritaskan dulu siswa kita gitu, teman-teman. Jadi ini dapat poin 3. Ya, lebih tepatnya adalah yang C, selagi kita masih bisa membagi waktu. Itu tadi, teman-teman, kita harus bisa jadi guru yang bisa mengembangkan diri inovatif, kreatif, kita bekerja secara efektif dan juga efisien, dan sebisa mungkin kita bisa multi talent gitu. Oke, sekian teman-teman yang bisa aku bahas kali ini. Next kita akan bahas untuk kompetensi yang lain. Oke, terima kasih ya semuanya yang sudah menonton videonya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam Cispi Channel, sharing and learning. Semoga teman-teman semua yang menonton video ini bisa lolos P3K 2021. Amin. Baik itu nanti tahap 1, tahap 2, maupun tahap 3. Oke, see you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.